la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah di malam ini Allah memberikan keistimewaan kepada kita karena kita bisa istiqomah, dan ini semuanya adalah atas izin Allah dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan dalam kajian kita ini Allah membuka hati kita untuk bisa menerimanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya dari hasil ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ini share screen-nya kok bingung lagi, Win. Aku, Win. Ini kali ya? Enggak ya tadi. Enggak bisa. Masuk. Oke, terus? Oh, screen. Start. Nah. Itu dia. Yes. Iya. Bu Eli dulu ya. Bu Eli, bisa baca? Sebentar. Kita. Dibaca ya? Hah? Hadis Tazkiyah ini ya? Ini yang langsung dari Abu Sa'id Al-Khudri nih. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, kaum wanita berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau. Maka berilah kami 1 hari untuk bermajelis dengan diri Tuhan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada mereka 1 hari untuk bertemu mereka. Lalu Nabi memberi pelajaran dan memerintahkan kepada mereka, di antara yang disampaikan adalah tidak seorang pun dari kalian yang didahului oleh 3 orang dari anaknya, kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya untuk dari neraka. Berkata seseorang, bagaimana kalau 2 orang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya 2 orang juga. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdurrahman al-Asbahani, dari Zakwan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sanad seperti ini dari Abdurrahman al-Asbahani berkata, aku mendengar Abu Has dari Abu Hurairah berkata, 3 orang yang belum balik. Iya. Tidak paham. Rasulullah SAW di para sahabat ini mengadakan kajian. Apapun yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah itu merupakan wahyu, dan ketika Rasulullah menerima wahyu maka Rasulullah sangat amanah sekali menyampaikan kepada para sahabatnya. Maka di situ terjadi sebagaimana yang kita laksanakan sekarang, mentadaburi wahyu, atau kalau sekarang ini kita mentadaburi Al-Quran dan Sunnahnya. Maka perempuan-perempuan itu pun ingin gitu, wahai Rasulullah, saya pun siapkan waktu 1 hari aja untuk ikut kajian gitu. Maka Rasulullah memberikannya. Setelah Rasulullah memberikannya, di situ Rasulullah mengisi apa yang disampaikannya, yaitu barang siapa yang seorang perempuan, dia memiliki anak yang dia itu belum balik anaknya, maka diwafatkan oleh Allah sebanyak 3 orang, maka dia akan menjadi relay, akan menjadi tirai untuk dia dari siksa neraka. Artinya insya Allah anak yang 3 ini ketika meninggal belum balik,
maka insya Allah akan menjadi syafaat bagi dia nanti di akhir. Di hadis yang lain dikatakan, ketika seorang anak itu dipertemukan dengan ibunya, padahal ibunya itu memiliki dosa besar, sehingga dia harus ke dalam neraka. Akan tetapi si anak itu memegang tali baju bagian depannya, yang namanya anak kan biasanya suka nempel ke mamahnya. Maka kata Allah, kamu masuk surga. Maka si anak itu, aku tidak akan mau masuk surga sebelum aku sama mamahku, katanya. Akhirnya oleh Allah diizinkan mamahnya untuk masuk surga. Dalam arti diampuni segala dosa-dosa mamahnya. Tapi mamah yang mana ini? Mamah yang apabila dia ditinggal meninggal anaknya tersebut sabar dalam menghadapinya. Gitu, Bu Eli. Bagaimana? Oh, jadi maksudnya kalau kita punya anak meninggal sebelum balik, 2 Hmm, atau 3 orang gitu, itu iya, seperti penolong kita di akhirat kelak gitu. ya, karena kesabarannya. Maksudnya sabar itu gimana ya Ustazah? Sabar Ya dalam sabar, hal apa? tidak apa, tidak ngerosuloh, tidak Oh, seolah dia kan biasanya mohon maaf, seorang ibu yang dia itu merindukan anak, udah lama nggak punya anak, akhirnya dia itu punya anak, kemudian anaknya itu meninggal kan shock. Kita itu nggak bisa oh, terima. Eh, jadi oh, emosi ya apa, apalagi menyalahkan bagian medis gara-gara ini malpraktek dan lain sebagainya gitu. Enggak seperti itu gitu. Ya qadarullah, anak saya memang dia hidup hanya 2 tahun 3 tahun gitu. Nah, dia sabar dalam hal menghadapi cobaan itu. Maka dia kembalikan kepada Allah, ya memang saya yang melahirkan dan anak ini adalah milik Allah, jangankan anak, saya sendiri adalah milik Allah, maka dikembalikan kepada Allah. Nah, orang yang sabar seperti itu. Maka surganya maksud, pun dikatakan surga hamdalah, surga ham. oh, Ya, maksudnya Ustazah, sabar itu dalam arti kata ketika hal itu terjadi paling nangis gitu kan, eee, ya, itu kan masih tetap dikatakan sabar, tapi yang penting ikhlas gitu toh maksudnya? ya, iya. Kalau nangis itu kasih sayang, malah kalau nggak nangis ya dicurigai gitu. Oh, Malah nangis. Ya, kasih sayang kepada anak siapa yang apa namanya? Apalagi lagi lucu-lucunya, ya anak dikasih sakit kemudian sampai meninggal, Masya Allah. Kurang-kurangnya kan stres orang tua. oh, Ini oh gitu enggak, ya? hanya milik Allah. Oh, 3 orang katanya, terus 2 orang bagaimana ya Rasulullah? 2 orang juga katanya gitu. Terus di hadis yang lain, kalau dikatakan 1 orang bagaimana? Insya Allah Rasulullah akan menjawab 1 orang juga iya. Itu dipahami oleh para ulama. oh, maksudnya nanti kalau seandainya cuma punya 1 anak yang sudah meninggal tapi masih balik, itu maksudnya dijamin masuk surga jika orang tuanya itu, ikhlas, Oh, sabar, ikhlas gitu? iya, insya Allah. Ma Orang tuanya memeluk agama Islam dan orang tuanya sabar ketika menghadapi ujian tersebut. Itu akan menjadi hijaban minanar, mmm, penutup dari api neraka. maksud maksud maaf, itu dikatakan balik itu kalau seandainya belum lahir, masih dalam kandungan 3 bulan gitu, apa masih termasuk yang itu apa? Boleh jadi kalau umpamanya ruhnya sudah ada. Iya, sudah Nah, ada rohnya tapi terus berikutnya. ternyata, ndak ada denyut jantung akhirnya keguguran itu juga termasuk ya Ustazah ya? Simpanan Masuk, gitu ya berarti? masuk ya. Oh gitu ya? Ya, ya. Oh ya paham. Ya sampun paham. Karena sudah ada ruhnya itu. Ya monggo dokter Iya. Lia. Ustazah, Ya, eee, paham untuk sabar, cuma yang saya tanyakan batasan sabar. Misalnya, si anak ini dibunuh, ya kan banyak itu di TV itu ya, yang balita dibunuh. Nah, batasan sabar itu kalau kita memperkarakan, apa ya, orangnya atau sampai, eee, itu ndak apa-apa ya, tetap dalam kategori sabar ya, pokoknya kita tidak meraung-raung, kita menerima, tapi kita pengen minta keadilan di dunianya itu masih termasuk itu nggak? Masih termasuk yang sabar nggak? yang membunuh pihak mana dok? Hmm, hmm, mmm, mmm, misalnya nih, misalnya, dikenal gitu ya tetangganya, terus menjadi putus tali silaturahmi, terus, ya udah dia memang sudah di penjara itu tapi terus jadi
putus tali silaturahmi gitu masih kategori ikhlas nggak kayak gitu tuh? Iya, kalau umpamanya untuk kelanjutan umpamanya mengikuti keadilan di dunia secara kepemerintahan kita yang memang itu bukan kita ini bukan negara yang menegakkan Al-Qur'an. Kalau negara yang menegakkan Al-Qur'an kan itu kisos kan. Iya, bunuh Tapi kan bunuh juga gitu kan ya. Boleh seperti itu. Itu pun termasuk batasan sabar juga dengan mengajukan hal-hal yang demikian kepada pemerintah dan kemudian orangnya itu dipenjara, ya itu termasuk sabar. Akan tetapi masalah penjara bagi orang yang membunuh itu kan hanya dunia. Di sisi Allah tetap itu merupakan kezoliman nanti. Dia diadili lagi di hadapan Allah orang yang membunuh tersebut. Iya, susah juga ya. Emang susah. Maksudnya kadang kalau dibicarakan gitu sabar kayaknya gampang gitu ya. Iya. Iya, Jalaninya. ya yang kecil-kecil aja dok, yang kecil-kecil aja, pokoknya ya kita sakit, kita apa gitu, ya penuh kesabaran, nerima gitu. Sabar itu kan nerima bahwa Allah itu sudah menjadikan saya ini sakit seperti ini gitu. Kita nerima, tapi bukan dalam arti sabar itu berpangku tangan, ada ikhtiar. Iya. Iya. Iya, Ustazah. Dikatakan sabar, Ustazah, apakah kalau kita benar-benar ikhlas 100% atau seandainya 75% gitu gimana? Itu belum termasuk sabar apa gimana? Ya ukuran seperti itu ya harus 100%, tapi bukan dalam artian kita tidak sedih, bukan dalam artian kita tidak sakit. Ya sakit pasti ada, tapi kan kita tidak meraung-raung, tidak, oh kalau nggak ada gini, terus marah-marahin orang gitu, yang berkaitan dengan hal musibah tersebut. Jadi tidak. Ya, jadi gini, menerima ya memang ini apapun yang terjadi atas izin Allah, saya seperti ini disebabkan oleh orang ini karena Allah menguji saya melalui orang itu gitu. Ya benci kepada orang itu, ya manusiawi, akan tetapi kita tidak berlarut-larut dalam hal itu. Iya. Susah memang, Dok. Apa? Implementasinya susah. Ya, Iya. Tapi kita berusaha. Masya Allah. luarnya sudah bisa, tidak meletup-letup lagi, tapi dalamnya masih. Iya. Ya kalau saya suka mengistilahkan ini, ya apa namanya, bibir diam tapi hati tadarus. Saya begitu kalau istilah saya. Oh, bibir hati tadarus. Ya. Kalau batin tuh, Ustazah, batin tuh gimana? Sebenarnya marah tapi batin, pegelnya di dalam batin. Itu sabar Ya, apa enggak? ya, Bu Eli jangan berlarut-larut aja. Jadi yakinkan kita ridho. Ini adalah memang ketentuanmu ya Allah. Jadi saya itu harus berusaha untuk, ya ini insya Allah seiring waktu. Saya pun sama. Walaupun paham saya agama, ada kejadian apa gitu, oleh tetangga diinikan, dendamnya minta ampun. Sampai saya nggak mau negur juga. Tapi ya Allah, kapan ini dendam saya mau hilang? Lama hilang, baik-baik juga sampai sekarang baik gitu. Ingat ke situ, sudah saya sudah nggak sakit lagi kok dengan ini gitu. Oh, berarti intinya kasarannya itu hasil akhirnya gimana gitu ya? Mungkin saat itu kita pegel, marah, kecewa, tapi nanti lambat laun itu berusaha untuk menghilangkan dan akhirnya bisa gitu. Apa Bisa, seperti itu? bisa. Gitu ya? Jadi tetap yang kita menghadirkan Allah. Ini semua pun atas izin-Mu ya Allah, tapi saya ini belum kuat. Gara-gara saya belum kuatnya bukan marah kepada Allahnya, tuh marah kepada orang itunya. Padahal itu yang menjadikan itu adalah yang menggerakkan hati itu Allah gitu kan. Allah. Dia gitu. Nah, tapi kok saya marahnya kepada orangnya gitu. Nah itu. Tapi terus-terus enggak kok insya Allah. Enggak kok. Iya, matur nuwun. Ya. Monggo, Berusaha. lanjut dok. Baik. 100 Mbak Susi, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahih Bukhari 100. Telah menciptakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata telah mengabarkan kepada kami
Nafi bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Malaika bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali menanyakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengerti. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang dihisab berarti dia disiksa. Aisyah berkata, maka aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Ta'ala berfirman, kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Aisyah berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan amalan yang akan tetapi barang siapa yang didebat hisabnya pasti celaka. Oh, ini apakah Ustazah, ini pembicaraan ini ketika masih hidupkah? Jadi Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah ya Iya, tentang hisab gitu ya. iya. Apakah ini maksudnya menyelisihi atau mendebat itu ya? Ustazah, saya tidak mengerti ini. Ketika Aisyah tidak paham mengenai agama, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah yang menjelaskannya. Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man husiba muziba, barang siapa yang dihisab maka dia akan disiksa gitu. Itu keterangan barang siapa yang dihisab di kuburnya, barang siapa yang dihisab di yaumil akhirnya, maka dia akan disiksa. Maka Aisyah berkata, kan Allah berfirman, wahai Rasulullah, pasaufa yuhasabu hisaba yasiro. Maka dia akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Makolat Aisyah berkata, maka Rasulullah menjawab, innama zalikal ardu walakin manukiso al-hisaba yuhlik. Itu hanya pemaparan aja di hisabnya. Seperti gini, siapa Tuhanmu? Dia, kan orang yang baru meninggal, kemudian dimasukkan ke liang lahat, dan kita yang yang menguburkannya kembali, pulang, maka itu ditanya si jenazah di alam kuburnya. Maka ketika ditanya di alam kuburnya, si jenazah itu ruhnya dimasukkan lagi ke jasadnya dan dia didudukan oleh 2 malaikat di dalam hadis yang panjang. Kemudian ditanya, siapa Tuhanmu? Nah, yang bisa menjawab itu adalah amalannya, amal solehnya. Maka di situ sudah berperan semua amalannya. Tuhanku adalah Allah. Kemudian apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Dan siapa laki-laki ini? Laki-laki ini adalah Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah membawa risalah dan aku mengimaninya terhadap risalah tersebut. Hanya pemaparan-pemaparan begitu aja. Maka ketika itu luluslah hisabannya. Tapi bagi orang yang dia itu dalam jawaban tersebut tidak bisa didebat terus dan terus dan terus. Maka di hadis yang lain dikatakan tidaklah bergeser seseorang di hadapan Allah kecuali dia ditanya atas 4 perkara. 1, Allah memberikan jasad sampai lusuh dipakai apa? Kemudian Allah memberikan rizki dari mana dan dikemanakan. Kemudian masalah ilmu diberikan oleh Allah, dijalankan atau enggak ilmu tersebut gitu. Nah, nanti kalau di dalam masalah harta aja, ini harta dari mana? Nah, kalau dia jelas halal haramnya itu pasti akan lancar pembicaraannya. Tapi kalau dia banyak didebat terus, maka itu tandanya orang tersebut tidak lancar. Dan kata Rasulullah, muziba, orang itulah yang akan disiksa dan dia yuhlik, yaitu akan celaka. Artinya dia akan masuk ke dalam neraka. Itu yang dikatakan apabila dihisab maka dia disiksa, itu maknanya. Banyak debatnya gitu. Tapi kalau kalimat pasaufa yuhasabu hisaba yasiro itu Aisyah mengatakan itu. Kan katanya ada hisab yang mudah gitu. Ya, maka yang mudah itu hanya pemaparannya saja, kemudian hanya ditanya, kemudian kalau sudah
lulus pertanyaannya ya sudah. Itu Bu Susi. Iya, Ustazah. Oh, itu berarti tahapannya ini ini logikanya manusia berarti saya itu hisab itu dilakukan di alam kubur, lalu Ya, juga ada siksa kubur kan berarti iya. artinya setelah itu misalkan dia pertanyaannya salah, oh terus dihukum. Nah itu nanti di akhirat juga dihisab lagi kan, begitu maksudnya. Kan di dalam hadis, barang siapa yang seseorang itu diselamatkan, atau maksudnya ketika dia itu dihisab di alam kubur, kemudian dia lancar, dikasih kemudahan, maka acara selanjutnya juga akan mudah. Di hari kebangkitan akan mudah, di hari alam mahsyar akan mudah, di yaumul mizan semuanya akan mudah. Bahkan nanti terakhir di pemberian tempat juga surga dan nerakanya akan dimudahkan. Maka seseorang ketika melintasi titian atau kalau kata kita siratal mustaqim itu akan lancar, tidak ada rintangan. Jadi apabila dia mudah diselamatkan di kuburnya, pertanyaan itu maka akan mudah untuk langkah selanjutnya. Itu hadisnya. Iya. Judulnya hadisnya itu alam kubur dan kelusuhannya. Mau dibaca sekarang? Saya tak sampaikan kalau mau. Bagaimana ini Iya. ya aja nanti. Bagaimana? Ini saya rada kebingungan dengan anunya. Ini bukan handphone saya, bukan laptop saya. Oh, iya, Dok. Cuman kalau Ustazah mau kirim itu ke handphonenya Wiwin aja. Nomornya Dr. Wiwin, Ustazah. Oh, gitu. Sebentar kalau gitu ya, saya cek file. Ada apa ayat atau hadis lain ya, itu ketika dihisab itu yang menjawab bukan kita, tapi amalan-amalan kita. Artinya secara otomatis itu sudah tercatat ya Ustazah? Iya, kan kalimatnya di dalam surat Ibrahim. Yusabbitullahu lazina menauzubillah minasyaitonirrajim. Allah menetapkan kepada hati orang-orang yang beriman ketetapan tentang tauhid mulai dari dia di dunia sampai dia diwafatkan. Nah, untuk supaya kita ini lancar bagaimana? Kembali ke Al-Qur'an. Makanya ketika kita di alam ruh oleh Allah kan kita sudah dibekali tentang tauhid. Itu ada di surat Al-A'raf. Nah, kalimatnya dan ketika wa idza azana dan ketika Allah mengeluarkan ruh anak cucu keturunan Adam dan Allah di situ minta persaksian kepada ruh semuanya mulai dari anak Nabi Adam yang pertama sampai terakhir nanti yang belum lahir pun itu sudah ada bekal dari Allah tentang tauhid. Alastu birabbikum, bukanlah aku ini Tuhan kalian, maka ruh itu menjawab, termasuk kita, cuman kita nggak paham pada waktu itu. Nah, nggak ingat lagi gitu. Maka ruh-ruh itu menjawab, bala, tentu kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah itu adalah fitrah itu. Maka supaya fitrah itu mulai dari ruh sampai dia di dunia, sampai dia kembali kepada Allah itu utuh, istiqomah, dia berada di atas fitrah, maka Allah menurunkan Al-Quran dan sunnahnya supaya mereka itu betul-betul akan selamat gitu ketika dia menghadap Allah. Nah, maka ketika dia menghadap Allah itu supaya kita istiqomah di dalam tauhid tersebut diberi oleh Allah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi bagaimana cara kita hidup dan bagaimana cara kita menyikapi hidup ini. Semuanya sudah lengkap di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Sampai nguap pun diatur oleh Allah, sampai kuku pun diatur oleh Allah, sampai langkah kita pun diatur semuanya. Tapi ada yang taat, ada yang tidak, ada yang nurut, ada yang tidak. Itu Bu Susi. Semuanya ada di Al-Quran dan di dalam hadisnya pun
jelas. Bentar ya, ini saya. Ya, berarti ini siapa yang dihisap berarti dia disiksa. Artinya kan sudah terjawab dengan tadi ya, mestinya tidak ada perdebatan karena sudah menjawab secara otomatis. Begitu ya Ustazah ya? Iya, yang dimaksud menjawab di sini adalah menjawab yang betul-betul sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah jawabannya. Nah, supaya kita sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, yaitu caranya ketika kita di dunia ini harus taat. Maka ketaatan kita di dalam beribadah kepada Allah, maka itu semuanya akan menjadikan lancar dalam hisaban. Tapi kalau dia tidak taat kepada Allah, berarti kebalikannya, dia tidak akan lancar gitu. Bagaimana? Iya, Ustazah. Jadi maksudnya tanpa menjawab pun ini sudah secara ini buahnya kan ya, artinya apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya akan secara otomatis atau itu membuahkan otomatis pertanyaan itu akan terjawab dengan sempurna seperti yang diharapkan begitu ya Ustazah? Ya, kalau kita di dunia ini taat. Tapi kalau kita tidak taat, berarti kebalikannya nanti tidak akan bisa menjawab masalahnya, bukan hafalan nanti itu. Iya, iya, iya. Itu tadi ya. Ya. Ya, terima kasih Ustazah. Oke, Dokter Wiwin, mohon di-share di grup dan dibaca. Mohon, Dok. Dokter Wiwin. Ya, monitor Ustazah. Ya, Ustazah. Ya. Ya. Bersama-sama. Baik. Yang 34614343 ya, Ustazah? Iya. Iya. Nggak baca tulisannya aja. Hani Maula Utsman radhiyallahu anhu, dia berkata, Utsman bin Affan jika berhenti pada sebuah kuburan, maka ia akan menangis, sehingga jenggotnya pun basah. Dan ditanyakan kepadanya, apakah engkau ingat akan surga dan neraka? Janganlah engkau menangis. Mengapa engkau menangis hanya karena ini? Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama bagi akhirat. Jika selamat darinya, niscaya selanjutnya menjadi lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat, maka yang sesudahnya akan menjadi lebih sulit darinya. Utsman berkata, Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih buruk darinya dari semua pandangan. Hasan al-Mishkah, Takhrij al-Hadis al-Muqarrah. Jadi Paham ya, Dok? ya, jadi memang di kuburan itu kan terjadi, yaitu tadi hisab-hisab itu ya, Ustazah, dan kalau kita Iya. bisa melaluinya, ya insya Allah selanjutnya juga baik, karena catatan-catatan baik. Nah, gitu. Jadi bisanya baik, bisanya selamat, bisanya lancar, disebabkan waktu di dunia dia taat. Didukung oleh hadis Rasulullah bersabda, ulu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke sorga, ilaman abah, kecuali yang enggak mau, yang enggan. Nah, ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang enggan masuk sorga? Dijawab oleh Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku masuk sorga. Waman aba, barang siapa yang dia itu tidak taat, waman asoni, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, pakod aba, maka dia itu menolak untuk masuk sorga. Nah, gitu. Banyak dukungannya, Dok. Iya. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan ya ketika di alam kubur ini, karena insya Allah kita sudah menjalankan. Nggak butuh pinter ya Ustazah? Nggak butuh pinter, Dok, dan nggak butuh banyak-banyak hafalan. Yang penting kalimatnya coba. Al-Mulk, Dok, ya. Apa pertamanya? Al-Mulk, tabarakallazi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuh. Allah yang menjadikan menguji kepada kalian hidup dan mati. Untuk apa?
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Nah, liyabluwakum ahsanu amala, bukan aksaru amala, tapi ahsanu. Ahsanu itu baik, amalan-amalannya. Jadi selama dia hidup di dunia itu melaksanakan amalannya baik, baik menurut apa? Baik menurut Allah dan Rasulnya. Bukan bawa karep sendiri, artinya ittiba. Nah, ittiba mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnahnya. Bukan aksaro di situ, Dok. Oke. Oke, iya, bukan aksara ya. Baik, Ustazah, paham Ustazah. Lanjut ya. Lanjut. Satu-satu. Dokter Ana bisakah? Ana bisa, saya? No. Aku aja ya. Dari Abu Suroy bahwa dia berkata kepada Amru bin Said saat dia mengutus rombongan ke Makkah. Wahai Amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam khutbahnya saat pembebasan Makkah. Kedua telingaku mendengar, hatiku merasakannya, dan kedua mataku melihat. Beliau memuji Allah dan mensucikan Allah seraya bersabda, sesungguhnya Makkah Allah telah mensucikannya dan orang-orang musyrikin Makkah tidak mensucikannya. Oke. Maka tidak halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di dalamnya dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalamnya, maka katakanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan pada satu saat pada siang hari, kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka dikatakan kepada Abu Suraid, apa yang dikatakan Amru, dia berkata, aku lebih mengetahui daripadamu, wahai Abu Suraid, beliau tidak akan melindungi orang yang bermaksiat, orang yang menumpahkan darah, dan orang yang mencuri. Ini sepertinya sudah dibahas ya, Ustazah ya. Ini yang berkaitan dengan haji juga, Dok. Iya. Iya. Ah. Jadi tanah Mekah itu adalah tanah haram, Allah mensucikannya, sehingga di sana tidak boleh mencabut pepohonan. Kalau bagi penduduk asli sana termasuk ya, Ustazah ya? Termasuk semuanya. Semuanya ya, bukan Ya, hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kecuali orang musyrik kan lain lagi acaranya dia. baik. Demikian juga menumpahkan darah di sana ya, Ya. Ya. Melukai nggak boleh, semuanya haram. Iya, membunuh hewan juga ya, termasuk kecuali hewan fasik yang sebetulnya bukan 5, saya hitungnya 8 itu hewan fasik itu ya. Oke. Jelas ya, Dok? Jelas ya. Lanjut. Dokter Indah mau baca yang 102. Ini kita rame-rame di sini, Ustazah. Ini sekarang yang baca Dokter Indah. Saya 102. Ya. Langsung dari Telah Abu menceritakan langsung dari sini Abu yang terakhir dari Abu Bakroh. Dari Ibnu Abu Bakroh, dari Abu Bakroh Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya darah kalian, harta kalian. Muhammad berkata, menurutku beliau mengatakan, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Dan Muhammad berkata, benarlah Rasulullah SAW seperti apa yang disabdakannya. Bukankah aku telah menyampaikannya? Beliau ulangi hingga 2 kali. Paham, Dok? Enggak. Mirip-mirip, ya. Rasulullah SAW bersabda,
bahwa darah kalian haram. Jadi artinya sesama muslim nggak boleh melukai, apalagi sampai membunuh. Kalau umpamanya dilukai, ya dengan dibacok, diapakan itu mengeluarkan darah. Pokoknya itu jangan sampai itu terjadi di tanah haram. Sebagaimana bulan ini, maksudnya bulannya itu bulan Dzulhijjah waktu itu. Berada, makanya ini identiknya dengan Ayat-ayat hadis berarti. wa amwalakum, dan jangan pula masalah harta kalian haram. Jadi nggak boleh mencuri, nggak boleh kalau memang itu bukan miliknya, jangan ada rasa ingin memiliki, itu nggak boleh. Kemudian kehormatan itu artinya ya berkaitan dengan masalah hati, dengan masalah nama baik juga. Nggak boleh satu sama lain menggibah, menjelek-jelekan, nggak boleh. Nah, sebenarnya ini bukan hanya di bulan yang 4 saja, yang di bulan haram yang 4. Akan tetapi selain di bulan haram juga itu ya nggak boleh, ini semuanya termasuk maksiat gitu. Cuman penekanannya di bulan haram termasuk ya Dzulhijjah itu karena di dalam Quran dikatakan maka dosanya itu lebih besar gitu kalimatnya. Jadi dosanya itu lebih besar seandainya larangan-larangan ini dilabrak oleh orang yang beriman terhadap orang yang beriman. Itu lebih besar, dilipat gandakan. Termasuk ini bulan Muharram umpamanya gitu kan. Dzulhijjah, Muharram kan ada 4. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, keempatnya itu apa? Rajab ya. Ya. Nggak boleh saling mencari-cari kesalahan seseorang, itu yang berkaitan dengan kehormatan. Bagaimana Dokter Dia? Iya, paham Ustazah. Ya. Lanjut. 103, Bu Eli lagi ya. Aku bisa. Oh, Ana, iya monggo Ana. Alhamdulillah. Inilah ya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Jad berkata, telah mengabarkan kepada kami, Subah berkata, kok panjang sekali. Akhirnya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian berdusta terhadapku atas namaku, karena barang siapa yang berdusta terhadapku, dia akan masuk neraka. Iya. Iya, Paham? mengatasnamakan Rasulullah. Kalau ada hal yang nggak bagus, ini kata Rasulullah begini, lah itu mungkin itu ya berdusta itu ya. Boleh. Jadi jangan ngarang-ngarang. Ini Ya. kata Rasulullah, maka begitu mengatakan kata Rasulullah kan orang semangat untuk melaksanakan karena pahalanya besar. Ternyata Rasulullah tidak mengatakan itu gitu. Maka di sini ya memang harus teliti. Ya jelas ya, Dok? Iya, jelas Ustazah. Monggo Dokter Dia lanjut. 104, Bu Eli lagi. Maksudnya kembali ke Bu Eli. Telah menceritakan kepada kami Langsung Abu aja. Al-Walid. Yang Langsung aja. Telah di bapaknya. yang mana telah menceritakan kepada kami Subah yang Dalam kurung paling belakang, paling akhir. oh yang mana barang siapa berdusta terhadapku itu Ya Rasulullah. Baik. mana Aku belum Paling akhir. Al-Zubair menjawab, aku tidak pernah berpisah dengan beliau. Aku mendengar beliau mengatakan, barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. sama dengan tadi maknanya. Oh, Barang gitu ya. siapa yang mengataskan nama Rasulullah, umpamanya dia menceritakan sebuah amalan ataupun perkataan, ini dari Rasulullah. Nah, kalau itu memang ada, ya berarti kita harus samina wa atokna mengikuti. Tapi kalau itu bukan dari Rasulullah, ya dia mengada-ngadakan. Nah, orang yang mengada-ngadakan atas nama Rasulullah, nah, itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Loh, Ustazah, ini kalau kan bukan Rasulullah yang dibicarakan kasarannya. Kadang jika sesuatu terjadi
untuk melerai itu kita ngomong yang sebenarnya tidak terjadi tapi, gambar-gambarnya begini, kita menceritakan hal yang baik padahal sebenarnya itu tidak terjadi itu, nggak boleh juga. Jadi gini, misalnya ada orang berseteru gitu ya, terus Edukasinya nggak di situ ya? kenapa? Ada unsur edukasinya nggak di situ? Enggak juga, tapi akhirnya dengan kesaksian, dengan penceritaan kita yang, positif itu akhirnya mereka jadi berbaikan gitu, itu Oh, oh iya, itu dusta yang diperbolehkan untuk sesama berbo kita, untuk sesama muslim. berbohong. Iya, Ya. Jadi kalau umpamanya si A, kita ingin mendamaikan si A ini lagi bermasalah, lagi musuhan dengan si B. Maka kita iya, datang ke B, tadi saya ketemu si A, padahal jenengan enggak ketemu. Nah, terus ngomong dia itu sebenarnya mau baik kok dengan Anda, mau ini. Iya tah ya. Nah, tapi saya malu kayak gitu. Terus kita datang lagi ke pihak si B-nya mengatakan, nah, akhirnya yuk kita ketemuan kalau gitu. Ya udah, salim-saliman. Insya Allah itu yang dibolehkan malah. jadi berbohong untuk kebaikan juga enggak apa-apa ya? Nah, Tidak kalau kita diperbolehkan? berkaitan dengan Rasulullah itu begini, eh, Rasulullah umpamanya ini yang mengatasnamakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 25 di waktu dia Oh, 25 kali setelah sholat asar, maka dia akan dibangunkan sebuah mahlige di sorga. Padahal Rasulullah tidak mengatakan itu gitu. Akhirnya kan orang oh, itu semangat berbondong-bondong habis sholat asar langsung membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 25. Itu yang iya. dosa. Gitu. Dosa, malah dia itu akan ditempatkan dengan ucapannya itu dia seolah-olah membikin tempat di neraka. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Oh, itu berarti yang dosa itu yang menyebarkan berita? Iya, yang masuk ke Iya. dalam neraka itu yang menyebarkan berita bahwa itu dari Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak bersabda apa-apa. Lah, seandainya itu saya yang melakukan berita itu, padahal kan hal baik, itu apa terus gimana hukumnya? Kalau kepada orang yang melakukannya, insya Allah tidak termasuk orang yang mengada-ngadakan. Gitu. Cuman yang orang yang pertama tadi, ini kan Oh, gitu. jadi intinya membicarakan Rasulullah walaupun hal baik pun juga enggak boleh gitu kan intinya? Nggak boleh, iya nggak boleh. Nggak boleh. Oh, oh gitu. Palsu, Oh hadis ya, palsu ya. palsu Kenapa? ya. Oh ya. Iya, Ya. nggak Ya, boleh. sudah ya. Iya, maudhu. Iya. Ya, matur nuwun. Oke. Monggo lanjut, Dokter Dia. Iya. Berikutnya 105, Mbak Susi, monggo. Lagi sama ini ya? Sama, iya. Sama ya, lewat ya, 106. 6. Sama juga ini, 106 juga. Bentar, saya... Alah. Nah, ini nggak sama, 107. Ya, telah menceritakan kepada Musa, telah menceritakan kepada kami, sallallahu alaihi wasallam, sabda, berikanlah nama dengan namaku dan jangan dengan julukanku. Karena barang siapa melihatku dalam mimpinya, sungguh dia benar-benar telah melihatku. Karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku, dan barang siapa berdusta terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka. Iya. Oh, ini memanggil termasuk panggilan kepada orang lain atau bukan Rasulullah itu tidak boleh dengan julukan gitu ya maksudnya, Bu? Ustaz? Bukan begitu, saya luruskan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepada anaknya namaku seperti Muhammad, gitu kan? Pakai itu awalnya. Muhammad apa ke depannya, atau satu lagi Ahmad apa ke depannya gitu. Nah,
Akan tetapi jangan memakai kunyahku, julukan. Seperti julukan itu Abal Qasim. Abal Qasim itu kan ayahnya Qasim, itu adalah julukannya Rasulullah. Itu boleh kita menggunakan itu karena Abal Qasim itu memang kan Rasulullah memiliki putra yang namanya Qasim. Maka Qasim itu putranya Rasulullah, sebagaimana kita kan kalau umpamanya seorang ibu memiliki anak itu namanya Santi. Mama Santi gitu kan, model gitu. Ayah Santi gitu. Nah, ini Rasulullah juga, wahai Abal Qasim, nanti kita kalau punya anak atau cucu jangan kita ngasih nama Abal Qasim, nggak boleh. Soalnya dia bukan bapaknya Qasim, itu kan julukan untuk Rasulullah, tapi gunakanlah dengan menggunakan nama Muhammad atau Ahmad. Makanya kalau misalnya anak kita punya 5, laki-laki semuanya diawali dengan Ahmad, dengan Muhammad, monggo. Tapi yang membedakan kan nama keduanya. Ya, begitu, Bu. Tapi kalau orangnya memang punya anak namanya Qasim, dianya sendiri tidak boleh dinamai sebagai Abal Qasim ya. Abal Qasim itu sebagai Ada Abal Qasim itu adalah julukan untuk Rasulullah. Tidak, mohon maaf Ustazah. Misalnya nih, misalnya seorang laki-laki punya anak Qasim. Laki-laki itu namanya Hari. Ya sudah, namanya Hari sudah betul. Tapi kalau dia dipanggil oleh teman-temannya sebagai Abal Qasim atau dia memperkenalkan diri sebagai Abal Qasim, bolehkah? Ya karena dia memang si Hari ini memang punya anak namanya Qasim. Oh, kalau hal seperti itu insya Allah tidak. Karena kan yang dipanggilnya Abal Qasim gitu kan. Abal Qasim memang anaknya itu namanya Qasim. Jangan mengasih nama kepada anaknya ya langsung Abal Qasim gitu. Oh, tidak langsung ya. Iya. Oke. Iya. Ya. Baik, Ustazah. Lanjut. Berikutnya ya. 108 gilirannya siapa ini? Dr. Ana, monggo. Nomor berapa? Ini 108 saya. Iya, belum muncul tulisannya. Ya, aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, apakah kalian memiliki kitab? Ia menjawab, tidak, kecuali kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, atau apa yang ada pada lembaran ini. Kukatakan, apa yang ada dalam lembaran ini? Dia menjawab, tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim dibunuh demi membela seorang kafir. Saya tidak paham, Ustazah. Tidak dijelaskan aja. Kata Abu Juhaifah berkata, aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, apakah kalian memiliki kitab? Terus Ali bin Abu Thalib menjawab, tidak, kecuali kitabullah, yaitu Al-Quran, sebagaimana kita miliki mushaf sekarang. Kemudian dia menjawab, tidak, kecuali kitabullah, atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim, atau apa yang ada pada lembaran itu. Aku katakan, apa yang ada di lembaran itu, gitu, kata Juhaifah kepada Ali bin Abu Thalib. Dia menjawab, Ali bin Abu Thalib menjawab, satu mengenai tebusan, ya di dalam lembarannya itu mengenai tebusan, mengenai pembebasan tawanan, dan jangan sampai seorang muslim dibunuh demi membela seorang yang kafir. Itu adalah catatan-catatan yang dipahami untuk orang yang beriman yang diberikan oleh Rasulullah kepada semua umat Islam. Maka tadi kan kitabullah, yang lembarannya itu adalah kitabullah. Tapi ada, aku katakan apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini. Dia menjawab yaitu tentang tebusan. Ya tebusan itu kan waktu itu kan dalam rangka peperangan. Ketika ada sandera-sandera yang ditawan, tawanan-tawanan itu ditebus satu sama lain oleh orang yang beriman,
kita menebus kepada orang-orang yang kafir. Pada waktu itu tentang tebusan. Bagaimana sistemnya sudah dijelaskan di dalam Kitabullah. Kemudian membebaskan tawanan. Bagaimana membebaskan tawanan? Nah, kemudian yang berkaitan dengan seorang muslim, jangan sampai terjadi membunuh seorang muslim disebabkan seorang yang kafir. Jadi di sini berkaitan dengan kesetiaan seorang muslim kepada orang kafir, sehingga dia membela marwahnya orang kafir, kemudian dia menjatuhkan sesama muslim gitu. Itu yang nggak boleh. Pembela. Jadi pembela orang kafir itu nggak boleh gitu. Itu Dok catatan itu yang ada pada Ali bin Abi Thalib. Oh, ya. Itu berarti lembaran yang dimaksud ini bukan Quran itu ya Ustazah, lembaran yang lain ya. Iya, tapi menginduknya ke Al-Qur'an. Sama Ya. 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 Oke. Waduh, Iya, kalau tentara gimana Ustazah? Kenapa? Kalau tentara Inggris misalnya, tapi tentara itu seorang Muslim, disuruh bunuh Palestina gitu misalnya, repot ini. Iya, karena masalahnya yang ditegakkan bukan hukum Allah. Oh, Ya bisa jadi di situ si tentara Muslim itu mengadakan pura-pura, nggak masalah, kan tidak diketahui. Begitu berkecamuknya tidak diketahui, kecuali kalau umpamanya menjadi penembak jitu, kemudian dia dijadikan untuk sebagai seperti umpamanya kan yang dianggap teroris. Ya, teroris itu kan dia orang Islam. Ini seorang pembunuhnya Islam juga. Nah, seperti itu. Karena dia melaksanakan perintah dari atasan. Ya repot juga. Seperti Amroji gitu kan dulu. Siapa yang membunuh? iya. Yang membunuh itu Islamkah atau bukan? Nah, wallahu alam. Makanya segala sesuatu yang terselubung masalah hukum nanti diselesaikan di hadapan Allah. Wih, berat juga ya. Berat Dok, berat. Tapi kita tahu ilmunya kan kita akan lebih takut gitu kan. Berarti kita tidak akan membunuh orang. Gitu Dok. Ustazah, kalau seorang dokter. Nah, saya mau ngomong itu barusan. Iya Dok, gimana? Ada pasien, ya kan kalau dokter kan tidak melihat agama. Lah, itu bagaimana? Kalau sama-sama harus diselamatkan, tapi yang diselamatkan dulu itu ternyata kafir gitu, gimana hisapnya? Kan jelas Dok di dalam surat apa itu Al-Baqarah kan jelas barang siapa yang membunuh dengan sengaja kepada orang kafir, ya dia harus memerdekakan, harus bayar diat, kan kembalinya ke situ itu. Bukan. Seorang dokter harus menolong. Tapi maksudnya tangannya cuma satu. Ya, tapi kan dokter kan nggak ngelihat agamanya pasien. Sama-sama nih pasien. Nggak ngerti yang mana muslim, yang mana ini. Tapi yang yang lebih kritis atau gimana lah. Pokoknya intinya kalau hanya satu yang dipilih terpaksa dengan sedemikian rupa sehingga yang itu kafir ternyata, tapi akibatnya yang kedua ini meninggal tapi itu muslim, terus ya apa itu? Misalnya jadi kayak gitu. Ya kalau hal itu masalahnya kan darurat. Dan ya boleh jadi mungkin apakah seorang medis bisa bertanya dulu agamamu apa? Kan dilihat dari tanda-tanda juga. Jadi kita nggak boleh sembarangan di situ. Dan ini masalahnya yang berkaitannya ada 2 orang yang harus diselamatkan yang mana. Biasanya begini mengambil daruratnya Dok. Seorang ibu, dia itu kan janinnya masih di dalam kandungan. Nah itu. Kalau umpamanya ini, jadi antara 2, apakah ibunya ini yang bisa selamat atau anaknya? Kan biasanya seperti gitu. Jadi ini nggak bisa, dua-duanya harus selamat, nggak bisa menurut medis.
Akan tetapi ini harus ada salah satu yang meninggal. Apakah ibunya atau anaknya? Nah, itu bagaimana? Minta persetujuan kepada si suaminya. Suami itu apakah lebih dominan membutuhkan anaknya atau membutuhkan ibunya? Nah, gitu. Karena ini dengan penanganan medis ini nggak bisa dua-duanya harus selamat gitu, Dok. Nah, seperti itu namanya darurat. Tinggal ditanya aja suaminya. Tapi kalau yang tadi berarti kan orang dua, yang satu kafir, yang satu Islam. Nah, itu saya yang belum paham, Dok. Iya. Baik, Ustazah. Baik, Ustazah. Iya. 109 lanjut ya, Ustazah ya. Lanjut, monggo. 109, Indri, Say. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indri, monggo. Nih, Bentar. Kok numpuk ya sama tulisannya? ini sudah. Ketumpuan. Iya, ketemu sama ada foto apa ini? Fotonya Mbak Dia. Nama ini ya. Oh, tak Iya. turunin dulu ya. Oh, gini. Nah, udah hilang. Nah, ya. Ini dari Abu Hurairah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Salamah. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits saat hari pembebasan Mekah. Sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka, suku Laits. Peristiwa itu lalu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu naik kendaraannya dan berkhutbah. Sesungguhnya Allah telah membebaskan Mekah dari pembunuhan atau pasukan gajah. Abu Ubaidullah berkata, demikian Abu Nuaim menyebutkannya. Mereka ragu antara pembunuhan dan gajah. Sedangkan yang lain berkata gajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin atas mereka. Beliau bersabda, ketahuilah tanah Mekah tidaklah halal bagi seorang pun, baik sebelumku atau sesudahku. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di suatu hari. Ketahuilah dan pada saat ini ia telah menjadi haram. Durinya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang. Barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barang siapa dibunuh, dia akan mendapatkan satu dari dua kebaikan. Meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban. Lalu datang seorang penduduk Yaman dan berkata, wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku. Beliau lalu bersabda, tuliskanlah untuk Abu Fulan. Seorang laki-laki Quraisy lalu berkata, kecuali pohon izir, wahai Rasulullah, izir. Izir. Wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan di kuburan kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecuali pohon izir. Kecuali pohon izir. Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah apa yang dituliskan untuknya. Dia menjawab khutbah tadi. Itu panjang ya Ustazah, bingung. Ada seorang yang dibunuh dari suku Lais. Maka Rasulullah kan menyampaikan khutbahnya itu, gitu. Dijelaskan di dalam khutbah bahwa tanah ini Mekah sudah diharamkan, artinya nggak boleh ada pembunuhan. Waktu itu disebutkan al-fil, yaitu rombongan gajah, gitu kan. Nah, maka itu ragu-ragu apakah ada
pembunuhan masalah gajah atau yang lainnya. Maka di situ dijelaskan rombongan gajah juga itu maksudnya diamankan oleh Allah untuk tidak menyerang Ka'bah. Maka sebelum dia sampai ke tanah Mekah, maka itu sudah di hadis yang panjang itu diambleskan ke dalam tanah itu digempakan gitu tanahnya sehingga mereka itu masuk ke dalam tanah dan gajahnya itu sudah tidak bisa berkutik lagi. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, ingatlah atau ala wa innaha lam tahilu, tidak halal bagi salah seorang sebelum aku dan tidak pula sesudah aku untuk yaitu untuk menumpahkan darah, untuk pembunuhan, untuk mengambil harta orang lain. Bahkan seandainya ada barang yang tercecer, artinya ada sesuatu yang diketemukan di situ barang, maka nggak boleh mengambilnya untuk dimiliki, akan tetapi mengambil untuk diumumkan, diserahkan kepada orang yang biasa dititipin barang pertemuan, itu boleh. Maka kata Rasulullah dalam khutbahnya, maka barang siapa yang dibunuh, maka di situ dia mendapatkan dua kebaikan atau dua pandangan atau dua pilihan. Boleh dia itu meminta ganti rugi, yang kedua boleh dia meminta kisos. Artinya kalau ganti rugi tidak ada kisos. Bagi orang yang bagi orang yang dibunuhnya, umpamanya yang membunuh ngomong kepada ya keluarga yang terbunuh tadi. Bagaimana kalau saya ini ganti dengan ganti rugi aja. Ya, kalau umpamanya dari pihak yang dibunuh itu menerima ganti rugi sesuai mungkin dengan kesepakatan entah 100 juta entah berapa, maka itu tidak ada pembunuhan lagi. Tapi kalau dari pihak yang dibunuh tadi ada nggak mau dibayar ganti rugi, ya udah saya kisos lagi. Dan berarti orang yang membunuh tadi harus pasrah dibunuh lagi. Maka datang seorang laki-laki dari ahli Yaman, tuliskanlah dakwah ataupun khutbah yang dituliskan oleh Rasulullah tadi. Maka Rasulullah menyuruhnya uktubu li Abi Fulan, biar si Fulan ini Abi Fulan untuk mencatatnya gitu. Itu. Nah, kemudian disebutkan di situ para sahabat berkata juga kecuali izhir ya Rasulullah. Jadi kan tadi dikatakan tumbuh-tumbuhan apapun nggak boleh diambil pohonnya, diambil daun-daunnya, nggak boleh dipreteli sedikit pun. Maka protes kepada Rasulullah para sahabat, ya Rasulullah kecuali izhir. Kalau izhir itu boleh ya gitu. Kata Rasulullah, iya. Kalau izhir silahkan karena izhir itu digunakan untuk membuat mungkin pelapon ataupun membuat tiang ataupun kusennya untuk rumah boleh dan dijadikan untuk kubur. Maksudnya kalau ada orang yang meninggal maka diambil sebagai penutup dari lahannya itu diambil dari izhir gitu. Maka kata Rasulullah boleh kecuali izhir. Jadi izhir itu dibolehkan diambil itu pohon-pohonnya kecuali hanya izhir satu. Itu bagaimana Bu? Paham ya? Ya, paham Ustazah. Ya. Monggo Dokter Dia bagaimana? Siap, Ustazah. Ya, oke, lanjut. Ya, 110 berikutnya, Dr. Indah. Saya Bukhari 110 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Wahab bin Munabbih dari saudaranya berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, tidaklah ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang lebih banyak hadisnya dibandingkan aku, kecuali Abdullah bin Amru, sebab ia bisa menulis, sedang saya tidak. Ya. Paham. Hamam juga meriwayatkan dari Hamam dari Abu Hurairah. Insya Allah paham. Ya, monggo jelaskan. Apa? Ya. Bahwa Amru Abu Hurairah. Abu Hurairah.
Boten. Tidak bisa. Abu Hurairah berkata, saya di antara sahabat-sahabat yang hafal terhadap hadis Rasulullah adalah saya dibandingkan dengan yang lain, kecuali hanya seorang, yaitu Ammar, gitu kan. Maka Ammar ini atau Abdullah bin Ammar ini karena dia itu bisa nulis. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah ditulis semuanya. Nah, tapi kalau aku hanya hafalan gitu. Kenapa Abu Hurairah itu banyak mengeluarkan hadis? Karena beliau itu kemana Rasulullah melangkah, beliau selalu mengikutinya. Sehingga di hadis Muslim dikatakan, ya Rasulullah, aku ini banyak hadis yang sudah hafal dari jenengan, akan tetapi saya takut, saya lupa gitu. Maka oleh Rasulullah itu ditekan dadanya, didorong gitu, didorong gitu, dadanya Abu Hurairah. Maka setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Itu keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya begitu dok. Padahal Abu Hurairah ini paling akhir ya bergabungnya ke Islam ya. Tapi beliau paling kemana-mana, paling lengket kepada Rasulullah. Cuma Karena 3 tahun kalau nggak salah ya, menangi Rasulullah cuma 3 tahun ya. walau alam dok, saya belum sejarahnya Abu Hurairah berapanya belum membuka. Ya pokoknya kan hadis, setiap hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah kebanyakan. Iya itu dok. Baik, Ustazah. Ya, lanjut. 111 dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi SAW bertambah parah sakitnya, beliau bersabda, berikanlah aku surat, biar aku tuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku. Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada kitabullah yang cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh. Maka Nabi SAW bersabda, pergilah kalian menjauh dariku. Tidak pantas terjadi perdebatan di hadapanku. Maka Ibnu Abbas keluar, saya berkata, ini adalah musibah. Dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Iya, paham mananya dok. Jadi ini kan ketika Rasulullah itu sakitnya parah, kemudian Rasulullah bilang, aku tuliskan sesuatu untukku, maksudnya mau nulis pesan-pesan untuk umatnya, begitu kan? Ya. Nah, terus? tapi kemudian Umar berkata, kayak ndak apa-apa wes, sederhananya kan begitu. Kan kita sudah ada Al-Quran yang sudah cukup buat gitu kan. Nah, tapi orang-orang lainnya itu gaduh. Loh ya apa, masa cukup, ini kayak gitu kan. Nah, itu didengar sama Rasulullah, sehingga Rasulullah meminta mereka untuk pergi menjauh. Begitu kan. Intinya itu nggak mau terjadi perdebatan gitu ya. Iya, diusir oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang keluar rumahnya. Diusir, orang yang berdebat itu tidak pantas gitu. Akhirnya Rasulullah tidak jadi untuk memberikan pesan tersebut. Maka kata Ibnu Abbas ini merupakan sebuah kerugian. Nggak jadi Rasulullah menyampaikan. Nah, maka Notob tadi mengatakan cukup kitabullah. Maka kita kembali sekarang ke kitabullah. Tapi ya ironisnya banyak orang yang tidak menggunakan kitabullah, menggunakannya kebanyakan akal pikirannya sendiri di dalam menjalankan hukum.
Maka dari itu ketika hukum yang dibuat oleh seorang dan orang itu sudah berhenti dari jabatannya, tidak cocok, direvisi, mending direvisi. Tapi ini dirubah keseluruhan. Dah, seperti itu dok kenyataannya. Tapi kalau kita buloh, tidak akan seperti itu. Karena sudah mutlak benarnya. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Lanjut Ya, dok. baik. 112 kembali ke Bu Eli. Dokter Sinta muncul nih. Dokter Sinta bisa Ya, kan? ya. Yes, oke. Sahih Bukhari 112 telah menceritakan kepada kami Sodokah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Hind, dari Ummu Salamah, dan Amru serta Yahya bin Sa'id dari Az-Zuhri, dari Hind, dari Ummu Salamah berkata, pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun lalu bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah. Fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan Ramawi dan Parsi. Bangunlah wahai orang-orang yang ada di balik dinding kamar-kamar. Karena betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini, namun akan telanjang nanti di akhirat, tidak mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Banyak yang terlena dengan kenikmatan dunia, sehingga mereka tidak mengingat bahwa di akhirat nanti semua ada hisapnya. Disuruh beribadah, terutama mungkin pada malam hari, pada saat sunyi. Begitu Ustazah, mohon penjelasan. Ya, jadi artinya banyak orang-orang dari kerajaan yang disebutkan dua pembendaharaan Romawi dan Persia ini, mereka sudah meninggalkan kitabullah Al-Quran. Sehingga ditekankan ini, bangunlah wahai para penghuni kamar, penekannya kepada istri Rasulullah. Karena betapa banyak para wanita berpakaian ketat dan tembus pandang di dunia ini, namun mereka telanjang, nanti di akhirat tidak mendapatkan kebaikan. Jadi artinya ketika dia menggunakan apapun, kalau dia tidak berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan celaka. Kelihatan di dunia dia hura-hura, bersenang-senang, tapi ternyata mereka di akhirat itu tidak memiliki apa-apa. Tidak ada amalnya. Paham, Dok? Ketampar nggak? Insya Allah, Ustazah. Iya. Celana. Ini penekanannya kepada para wanita juga ya, karena betapa banyak para wanita berpakaian ketat dan tembus pandang di dunia ini. Namun mereka telanjang. Nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Nah, kita sabar. Umpamanya dulu pernah kita memakai yang ketat, yang tembus pandang, yang separoh kurang bahan gitu kan. Sekarang coba bahannya disempurnakan mulai dari atas sampai kaki tertutup. Kalau kaki tidak bisa tertutup, dibantu dengan kaos kaki. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Jelas, Dok? Iya, Ustazah. Lanjut. Ya. 113 Bu Eli, monggo. Bentar. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid
bin Musafir, dari Ibnu Syihab, dari Salim dan Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hasmah, bahwa Abdullah bin Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isya bersama kami di akhir hayatnya. Setelah selesai memberi salam, beliau berdiri dan bersabda, tidakkah kalian memperhatikan malam kalian ini? Sesungguhnya pada setiap penghujung 100 tahun darinya tidak akan tersisa seorang pun dari muka bumi ini. Paham. Maksudnya, Paham. maksudnya ada kiamat gitu apa? Gimana? Bukan pergantian generasi. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat, maka Rasulullah berkata sambil melihat kepadaku, Inna rosa, sesungguhnya orang yang hidup di dunia mulai dari tanggal 1 ini 100 tahun ke depan itu tidak akan tersisa manusia, karena masalahnya di hadis lain diterangkan umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau toh ada yang lebih itu merupakan karunia dari Allah saja, tapi itu pun jarang-jarang. Maka diambil rata-rata setiap 100 tahun dia lahir di tahun yang sama, maka 100 tahun ke depan itu dia tidak akan tersisa. Adapun yang tersisa adalah generasi-generasi setelah beda tahun kelahirannya. Paham ya, Dok? Maksudnya itu kita tidak akan pernah 2 kali gitu tuh maksudnya. Itu hidup 2 kali gitu maksudnya. Oh ya, sudah pasti tidak akan hidup 2 kali. Cuman setiap orang yang lahirnya sama di tahun itu, 100 tahun yang akan datang orang yang lahir itu akan musnah semuanya, tidak akan tersisa gitu. Ya pada meninggal, maksudnya pada meninggal. Maka digantikan dengan generasi yang baru, yang muda gitu kan. Nah, kemudian ini apa korelasinya dengan sholat Isya di akhir ini? Maka alhamdulillah para sahabat pada waktu itu melaksanakan sholat selalu berjamaah dengan Rasulullah. Sedangkan generasi yang akan datang itu belum tentu seperti sahabat itu gitu. Ternyata fenomena sekarang pun iya. Banyak orang yang masih, bukan banyak orang yang terutama disebabkan oleh kesibukan dunia. Ya alhamdulillah kalau masih melaksanakan sholat. Tapi karena kesibukan dunia yang melalaikan dia dari ibadah, banyak yang meninggalkan masalah sholat disebabkan dia sibuk kerja. Maaf Ustazah, tentang generasi hilang itu ya. Kalau dengan reinkarnasi itu apa ya Ustazah? Oh, enggak ada di Islam, itu hanya ada di agama Hindu. Oh Jadi gitu ya. yaitu si A ini kan meninggal, maka ruhnya itu menurut mereka itu nitis kepada orang yang lagi hamil di keluarganya. Maka orang yang dilahirkan itu adalah titisan ruh orang yang sudah meninggal kemarin gitu. Masuk lagi ke orang yang lagi hamil, ke perempuan yang lagi hamil. Tapi di Islam tidak ada seperti itu, ruh sendiri-sendiri nanti. Ada. Tapi maksudnya begini, kenapa kok yang selain Islam itu punya pemikiran seperti itu? Karena buku-bukunya, kitab-kitabnya karangan mereka sendiri, karangan nenek moyangnya, yang itu tidak berdasarkan dalil dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga berbeda, makanya agama Ardi atau agama selain Islam itu karena mereka masing-masing punya inisiatif, punya inovasi di dalam masalah sesajen dan lain sebagainya, makanya berbeda. Tapi kalau Islam dari dulu sejak Nabi Nuh diangkat sebagai Rasul sampai Nabi Muhammad akan sama, semuanya Muslim dan berakidah yang sama, yaitu Islam. Cuman beda di dalam masalah syariahnya sedikit-sedikit, disesuaikan dengan situasi, kondisi. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ya. Kalau orang yang agamanya selain Islam, mohon maaf, seperti Konghucu, cara ibadahnya begitu, cara mengadakan persembahannya juga seperti itu, kemudian kalau umpamanya Hindu pun lain lagi, gitu kan.
Kristen. Memang dia itu ahli kitab, tapi mereka itu kan membelokkan kebenaran dari Injil yang asli ke Injil, maksudnya bukan Injil yang sekarang ini kan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya itu pun dikarang oleh manusia. Jadi ininya nggak usah mikir-mikir yang di luar agama kita gitu ya. Maksudnya tentang pemahaman yang tidak ada di kitab, nggak usah dijadikan suatu pemikiran ya. Nggak usah. Maksudnya nggak usah ya. Nah, makanya haluan kita itu tetap Al-Quran. Kalau umpamanya itu ada di Al-Quran, berarti memang kita harus tawakuf di situ. Artinya tawakuf itu menerima apa adanya, baik masuk akal ataupun tidak masuk akal. Karena agama itu bukan masalah harus mengedepankan akal, tapi akal harus tunduk terhadap sabda Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah. Itu agama. Oh gitu. Maaf, kadang begini. Kadang suatu ketika saya tuh merasa kayaknya saya tuh pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Persis seperti misalnya udahnya kayak gini, rasanya hati kayak gini tuh sama persis seperti yang pernah saya lakukan. Kayak gitu tuh hanya pemikiran-pemikiran kosong saja berarti ya. Mungkin Maksudnya halu mungkin halu aja ya. gitu ya. Jadi enggak soalnya itu terjadi beberapa kali, enggak hanya sekali. Jadi kayak gini, oh ini suasananya kayaknya pernah di mana ya? Dinginnya, udaranya, suaranya itu kayaknya saya pernah merasakan kayak gitu. Ya mungkin Enggak. itu kan dilihat dari segi medis itu bagaimana, Dok? Apa seperti dejavu istilahnya ya, Bu Eli. Gitu ya. Iya, dejavu. Nggak tahu mungkin di sisi kedokteran ada itu ya, tapi di dalam Islam tidak psikologi. ada. Iya, mungkin ya. Gitu. Nggak usah dibahas jadi ya. Iya, iya. Ya, Ustazah. Iya, nggih. Iya, matur nuwun. Ya, apapun yang menimpa kita, perasaan apapun, tetap kita merujuknya ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau umpamanya kita kok kejadian apa ya udah, ini adalah qadarullah dan memang ini harus terjadi sama saya, tapi mudah-mudahan ini merupakan rahmat dari Allah, semoga tidak berdampak negatif untuk saya. Mohonnya kepada Allah gitu. Itu yang benar, insya Allah begitu. Nggih. Ya Bunda gitu. Monggo Dokter Dia lanjut. Ya, sudah jam 9 Ustazah. Terima kasih banyak. Oh, nggak terasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini, insya Allah sedikit demi sedikit kita dikasih hidayah oleh Allah, dan semoga ini menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Semoga Allah menuntun kita dan memberikan istiqomah untuk selalu bisa beramal soleh di akhir hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustazah. Matur nuwun. Terima kasih semua teman-teman.